Bab 320. Aku yang berhak memutuskan permainan ini. Memikirkan hal ini, Colden melemparkan pena di tangannya ke samping, dan kemudian memutar roda ke ruang tunggu dengan wajah dingin. Sebenarnya, beberapa hari ini dia selalu tidur dengan tidak nyenyak karena urusan wanita. Kualitas tidurnya benar-benar memburuk. Setiap malam kontur fitur wajah wanita yang akan terus dan jelas muncul di depan mata ketika dia menutup matanya. Pada saat dia menyingkirkannya dengan susah payah, dia justru menyelinap lagi ke dalam mimpinya untuk mengganggunya. Jadi Colden belum tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir, dan gelisah sepanjang hari. Pada saat ini, bagian bawah matanya terlihat selapis warna biru. Sekali lihat saja dapat mengetahui kalau dia bergadang. Setelah mendorong pintu ruang tunggu, gerakan Colden berhenti, dan alis yang belum benar-benar diregangkan mengerut. Aroma yang samar berputar di udara, itu adalah udara yang tidak seharusnya di sini. Karena bagi Colden, ruang tunggunya dibersihkan oleh orang yang khusus, dan terlebih lagi di sini adalah tempat dia beristirahat. Dia juga memiliki persyaratan tinggi untuk tempat ini, jadi terhadap DPR aromanya juga akan sangat sensitif. Aroma samar tiba-tiba muncul di ruang ini, dan Colden langsung menyadarinya. Tidak lama setelah mengerutkan kening, Colden segera menyadari bahwa udaranya terasa agak akrab. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sosok yang dikenalnya. Akhirnya, Colden mengarahkan pandangannya ke sofa besar yang membelakanginya. Suara roda yang bergulir sangat ringan, tetapi di dalam ruang tunggu yang tenang ini masih terdengar kasar. Claire tenggelam di sofa empuk dan tidak mendengar suara mendekatinya sama sekali. 1 detik, 2 detik. Colden akhirnya sampai di depan sofa, dan dia melihat wanita itu berbaring di dalam. Bukankah itu wanita yang dia pikirkan meskipun dia kesal beberapa hari ini? Pada saat dia melihat Claire, Colden langsung merasakan bahwa kemarahan di hatinya selama 2 hari terakhir sedikit mengendur, dan kemudian dia tanpa sadar mendekati Claire. Tidur Claire sangat tenang, wajahnya yang putih memiliki fitur 3 dimensi, dan bulu matanya yang panjang dan melengkung membentuk bayangan berbentuk kipas di sekitar matanya. Tirai di ruang tunggu setengah ditarik, dan cahaya redup yang masuk membuatnya terlihat begitu indah. Dan napas Claire panjang, kulitnya yang putih dan terlihat lembut dan rapuh. Sepertinya ada perasaan tenang selama bertahun-tahun. Wanita inilah yang mengambil hatinya. Sejak dia datang ke keluarga Ye, dia telah mengambil hatinya. Setelah perang dingin antara keduanya, dia tidak bisa melupakannya sedetik pun. Jika dia bisa terus seperti ini, tetap berada di sampingnya dengan diam, tidak menanyakan terlalu banyak hal, dan tidak berinteraksi dengan yang lain, terutama Davin, betapa baiknya itu. Tetapi, memikirkan kejadian 2 hari sebelumnya, mata Colden yang tadinya setengah tenang, tiba-tiba menjadi bergejolak. Ini seperti laut yang tenang, tiba-tiba ombak bergulung, dan tidak dapat menebak apakah detik berikutnya akan menjadi lebih kuat. Claire tidur dengan sangat nyenyak. Dia tidak tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir, jadi ketika dia datang ke tempat Colden ini, dia benar-benar tertidur dengan nyenyak. Tapi sepertinya ada yang salah dengan suasana di sekitarnya. Kenapa tiba-tiba menjadi dingin? Claire tanpa sadar tersedak, alisnya mengernyit, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Meski begitu, dingin di seluruh tubuhnya tidak membaik, dia masih merasa sangat kedinginan, dan akhirnya Claire merasa ada yang tidak beres dan membuka matanya dengan perlahan. Ketika dia baru saja bangun, matanya berkabut. Colden tercengang ketika dia melihat mata ini. Seolah-olah datang ke dunia es dan salju, tetapi tiba-tiba ada kabut di dunia es dan salju ini, dan kabut berkabut di mana-mana, membuat orang tidak dapat membedakan arah. Perlahan-lahan, setelah Claire melihat Colden yang ada di depannya, kabut di matanya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dia mendorong awan untuk melihat bulan. Colden. Nama itu baru saja disebut keluar, dan pergelangan tangan Claire digenggam dengan kuat.
Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia ditarik dari sofa dan jatuh ke pelukan yang keras dan dingin. Setelah itu, bibirnya dicengkeram parah. Mata Claire melebar, menatap wajah Colden yang mendukung. Dia tidak menutup matanya, tetapi menatapnya dengan sepasang mata yang dalam, mata yang tajam seperti elang membuatnya panik. Keempat bibir itu bersentuhan, tetapi Claire tidak bisa merasakan kehangatan kasih sayang. Suasana yang beredar di antara keduanya hanyalah dingin yang tak ada habisnya. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam gua es, dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Rasa sakit yang menyengat di bibirnya membuat kewarasan Claire sedikit pulih. Dia melebarkan matanya dan mencoba mendorong Colden menjauh. Tetapi pada saat ini, Colden seperti gunung yang tak tergoyahkan. Kekuatannya sangat kecil di depannya. Tidak tahu berapa lama sebelum Colden menarik bibirnya dan kemudian mendorongnya dengan keras. Pang! Claire jatuh ke sofa tempat dia berbaring sebelumnya, merasa sedikit malu. Wanita yang selalu berubah pikiran, mengapa kamu masih datang ke ruang tunggu saya? Setelah Colden mendorongnya, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan jari telunjuknya untuk menyeka darah dari bibirnya. Dengan senyum jahat dan arogan di sudut bibirnya, tampilan ini ternyata sangat mempesona. Tidak. Claire menggelengkan kepalanya, sekarang bukan waktunya untuk mengamati ini. Dia datang ke Colden untuk berbicara dengan jelas. Memikirkan hal ini, Claire mengabaikan rasa sakit di bibirnya, dan berkata dengan cemas, Colden, ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan padaku. Colden mencibir, menatapnya dengan mata yang sangat dingin, mengapa kamu pikir aku punya waktu untuk mendengarkanmu? Atau apakah kamu pikir kamu masih merupakan nyonya muda kedua? Claire. Dia menggigit bibir bawahnya dan menatapnya dengan keras kepala, meskipun aku telah menerima perjanjian itu tidak berarti bahwa aku telah menyetujui perceraian. Oh, perjanjian itu hanya untuk memberitahumu, bukan untuk meminta pendapatmu. Wanita, sebaiknya kamu lihat dengan jelas identitas dan statusmu. Permainan ini selalu menjadi keputusanku sendiri. Kenapa? Claire tiba-tiba bertanya dengan suara keras, bukankah sebelumnya masih baik-baik saja? Hanya karena aku tidak pergi ke perjamuan dan kamu menungguku sepanjang malam, apakah kamu akan menceraikanku? Colden, sejak kapan kamu menjadi sangat pelit? Pelit. Mata Colden tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar, dia mencibir padanya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk mencubit dagunya, ketika aku memintamu untuk membuat pilihan, pilihan apa yang kamu buat? Aku memberimu waktu 1 malam dan kamu tidak muncul. Apakah dia begitu baik? Cukup baik untuk membuatmu enggan, dan harus tinggal bersamanya sepanjang malam dan tidak ingin datang ke perjamuan untuk melihatku. Setelah mendengar kata-kata di belakangnya, napas Claire berhenti, dan dia menatapnya dengan heran. Kamu tahu aku pergi menemui Davin malam itu. Davin. Memanggilnya dengan sangat dekat, mengapa tidak menyebutkan nama belakangnya saja? Bersambung.